Hai guys, balik lagi di Najida Channel. Hari ini aku mau food preparation belanja mingguan aku. Aku habis belanja sayuran tadi barusan. Sekarang kita akan review satu-satu. Pertama, tadi ini aku beli pisang kepok. Harganya ini yang lumayan besar, harganya tadi ini 25.000 satu sisirnya ini buat bikin sesuatu yang enak-enak dan pastinya nanti juga tayang di Najida Channel. Ditungguin terus aja ya guys, aku akan membuat apa dari pisang kepok ini. Selanjutnya ini tadi harganya 25.000. Ini toko sayuran, ini 2 plastik dari 2 toko sayuran yang berbeda. Ini aku beli daun jeruk dan serai 1 plastik 2.000. Aku bilang daun jeruk dan serai 2.000, dikasihnya hanya sebanyak ini. Nggak terlalu banyak sih. Kalau kalian yang tahu, pasti kalian tahu ini buat apa aku beli ini, buat bikin sambal balado. Kalau kalian yang sudah pernah nonton video aku, ada resepnya di Dapur Najute, sambal balado ala Dapur Najute. Sedangkan ini bawang merah aku beli seperempat. Ini cabai hijau campur sama tomat ya. Cabai hijau segini tadi dikasih 3.000. Ini tomatnya setengah kilo. Cabai merah seperempat. Cumi asin 2. Terasi buat sambal terasi dan tahu putih. Jadi totalannya belanja di tukang sayur yang pertama ini hanya ini saja. Totalannya tadi aku belanja habis 67.000 kalau nggak salah. Tadi ini totalan keseluruhannya 67.000, hanya dapat cabai merah seperempat, bawang merah seperempat, cabai hijau 3.000, tomat setengah, ini asin 2. Ini daun jeruk serai, sama udang rebon seon, sama ini total 67.000. Mahal gak guys menurut kalian? Lagi lumayan sih ya harganya, lagi lumayan, pada naik semua. Sekarang kita akan unboxing belanjaan kita di toko sayur yang kedua. Ada kol, ini 2.000 rupiah segini. Ada teri Medan sama udang rebon seon-seon. Sama ada sayur bayam seikat 5.000, lumayan besar ikatannya, harganya pun masih mahal. Ini ada wortel dan buncis jadi satu buat bikin sayur sop. Jadi guys, aku kalau bikin sayur sop itu pasti nggak mesen sayur sop 5.000. biasa kan orang-orang kayak gitu, atau yang udah dibungkus-bungkus. Aku beli sendiri-sendiri, beli wortelnya sendiri, beli buncisnya sendiri, beli kolnya sendiri biar seger. Kalau yang dibungkus-bungkus kan biasanya udah layu ya guys. Ini seledri bawang daunnya 2.000, dapat segini. Toge 2.000, dan ini kentang setengah kilo. Totalannya ini belanjaan di toko sayur yang kedua 59.000, hanya dapat kentang setengah kilo, toge 2.000, seledri bawang daun 2.000, kol 2.000, wortel dan buncis nggak tahu ya berapa harganya, nggak saya tanya.
bayam 5.000, dan ini teri Medan dan udang rebon. Totalan keseluruhan 59.000. Sebenarnya belanjanya nggak banyak-banyak banget, tapi nggak tahu kenapa kok harganya mahal ya guys. Yang ini 59.000, yang toko sayur yang tadi 67.000. Tadi selain belanja sayur-sayuran, saya juga belanja ikan-ikanan ya guys. Aku tadi beli 3 jenis ikan aja karena rame banget, ngantri banget, jadi nggak pengen lama-lama di situ berdesak-desakan sama ibu-ibu yang lain. Ini pertama ada ikan apa ini namanya, ikan dencis atau ikan kembung. Ini aku beli setengah kilo, harganya tadi ini setengah kilonya 15.000. Tuh, nanti saya akan cuci bersih ini semua. Terus yang kedua beli ikan kembung ini beli sekilo. Ini sekilonya harganya 30.000. Mahal apa enggak guys? Ini sekilo 30.000. Dan ini yang terakhir beli ikan nila. Ini enak ini digoreng garing di sambal balado. Ini ikan nilanya aku beli sekilo juga, harganya sekilonya 35.000. Ikan nila merah. Kenapa aku beli banyak banget guys? Ini sih sebenarnya nggak mesti buat seminggu ya, buat sampai sehabisnya aja kalau aku belanja. Karena kan kita lagi social distancing ya, nggak boleh banyak-banyak keluar rumah. Jadi aku beli sekali lumayan banyak supaya nggak terlalu sering keluar rumah. Tapi sih sebenarnya ini bukan nyetok ya, orang cuma beli 3 jenis doang. Ini nanti akan saya bersihkan semua guys. Ikan-ikannya udah saya cuci bersih semua, udah saya buang-buangin perutnya, insangnya, ini sisiknya udah saya bersihkan semua, dicuci bersih sampai 3 kali cuci masing-masing. Lalu setelah sudah dicuci bersih semua, kita tambahkan cukanya itu bebas ya guys, sampai ini aja, yang penting sampai ikannya itu kena cuka semua. Ini tadi saya cukain, nggak apa-apa dicukain lagi. Nanti kalian aduk-aduk, kalian marinasi sampai bagian ikannya semua terkena cukanya. Lalu tambahkan garam juga dan kunyit bubuk. Aku pakai ini biasanya kunyit bubuknya desaku. Ini harganya 1.000 satunya. Garam dan kunyit bubuknya pun sesuai dengan banyak ikannya. Jadi nggak ada takaran yang pasti. Takarannya yang pasti harus sampai ininya terbalur dengan garam dan kunyit dan juga semua. Itu tips dari saya. Ini juga udah saya marinasi semua pakai garam, cuka, dan kunyit bubuk. Setelah sudah kita taburkan semua, kita marinasi nih ikan-ikannya ini kurang lebih 15 menit, bisa lebih. Kalau aku sih biasanya setengah jam. Baru kalau orang-orang kan biasanya ditaruh di food container ya guys, seperti ini. Bisa aja aku taruh ke sini semua ikannya jadi satu. Cuman kan nanti kita kalau masak kan nggak mungkin sekaligus semua. Kita kan kalau masak dikit-dikit, khususnya aku ya guys, aku kan keluarganya keluarga kecil, anak masih kecil-kecil. Jadi sekali masak itu ini misalnya setengahnya dari ini doang, ini apalagi ini bukan setengahnya lagi, ini paling berapa ekor doang sekali masak. Jadi kan nggak mungkin kita sekali masak kita keluarin ini dari food prosesornya semua, food container. Ribet banget ya guys, maaf. Dari food containernya nggak mungkin kita keluarin ini semua dalam keadaan beku, kita keluarin. Padahal yang mau kita ambil hanya beberapa ikan saja. Yang ada nanti ikannya setiap kita mau masak kita keluarin, keluar masuk freezer. Yang ada jadinya cepet busuk guys, jadi nggak seger lagi ikannya.
Jadi tips dari aku, kalau aku pribadi, per masing-masing ikan ini, per jenis ini nanti aku taruh di kantong plastik putih, baru taruh di freezer. Setiap kita mau masak, paginya kita keluarin satu jenis ikan aja, tunggu sampai adem baru kita keluarin, dan sisanya kita masukkan lagi ke dalam freezer. Kayak gitu ya guys, tips dari saya cara penyimpanan ikan supaya awet dan praktis. Jadi nanti kalau kita mau masak, kita tinggal goreng aja, nggak perlu kita bumbu-bumbuin lagi deh guys. Simpel bukan? Sekarang saatnya kita masukkan itu ikan tadi yang udah kita marinasi ke dalam freezer. Sekalian kita lihat apa aja nih guys dalam freezer saya isinya. Tuh, ini tadi daun jeruknya, ini serehnya yang tadi. Kalau cabai merah jangan di freezer ya guys, di kulkas bawah aja. Ini ada bumbu-bumbuan, ini bumbu ayam goreng. Jadi setiap saya habis beli dari tokonya, saya tulis spidol, baru saya masukin ke freezer biar nggak ketuker sama bumbu-bumbu lainnya. Ini kan ada banyak nih guys. Ini apa nih, udah kena es batu semua. Ini sop tulang, ini sop tulang, ini ayo tebak apa ini? Oh, ini ayam goreng juga. Jadi stok bumbu saya yang tersisa masih ada bumbu ayam goreng 2 dan sop tulang 1. Ini bagian bawah ada sosis sapi sisa dikit, ada bakso, dan ini bumbu ikan bakar. Sedangkan di bagian atasnya ini ada sosis yang masih utuh. Ini sosis ayam, yang tadi sosis sapi. Ini ayam filet 2 biasa buat bikin cemilan sinlin. Kalian yang penasaran cara bikin sinlin gimana, ada ya videonya di Dapur Najute di playlist saya. Ini ada daging sapi, waktu itu beli di Swalayan. Ini ada nugget 500 gram, setengah kilo. Dan terakhir itu ada kentang, stik kentang. Tinggal goreng. Ada espino juga guys buat anak-anak. Kita susun kembali. Kalau ini adalah apa namanya, bumbu rendang yang hitam. Itu saya bikin sendiri, begitu gongseng sendiri bumbu rendangnya. Oh, ini satu lagi, ini ayam broiler 1 ekor seperti ikan, saya cuci baru saya masukin ke freezer. Tapi ini nggak dibumbuin ya, karena kan saya suka beragam masaknya. Oke, sekarang kita masukkan ikan yang tadi sudah kita marinasi. Nah, ini dia guys. Jadi setelah udah kita cuci ikannya, udah dimarinasi tadi kan, udah saya kasih tahu, kita masukkan ke dalam plastik putih seperti ini per jenis ikan. Tadi kan 3 ekor tuh, itu ikan nila, ini ikan kembungnya. Jadi kita masukin. Nah, ini ikan kembungnya udah tinggal separuh, karena separohnya udah saya asingkan mau digoreng untuk makan hari ini. Jadi kan simple kan guys, kalau kita mau masak tinggal kita keluarin satu jenis aja. Misalnya hari ini atau besok mau masak ikan nila, tinggal kita keluarin yang ikan nila aja. Kalau setengahnya udah kita keluarin, nanti setengahnya kita masukin lagi deh ke dalam kulkas. Ini bisa bertahan sampai sebulan lamanya ya guys. Jadi totalan keseluruhan belanjaan aku hari ini sejumlah Rp236.000 guys. Lumayan mahal ya, padahal nggak banyak-banyak banget loh belanjanya. Oke, sekian video saya hari ini. Makasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Aktifkan loncengnya juga ya. Bye bye.